Biasanya jualan di pasar itu langsung datangi ke sana, minta barangnya. Ini sahabat-sahabat yang kaya ini, Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan ini, minta segera dijual kepada pedagang-pedagang ini. Abdurrahman bin Auf nggak mau. Ya wis ngene, 2 kali lipat tak beli, harga 2 kali lipat tak beli. Sopo anak sing wani luwih dhuwur ning ngono gimana Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf langsung bilang, siapa yang berani bayar lebih tinggi. Sampai ada yang bilang, oh wis 3 kali saya. Jadi 3 kali harga asli, harga asal. Setelah itu Abdurrahman bin Auf tanya lagi, siapa yang berani lebih tinggi dari itu. Orangnya sing wani lho ya. Jadi meskipun paceklik nek harga bahan pokok naiknya 3 kali lipat, itu kan ya wis hebat itu. Misalnya harga 10.000 beras misalnya, harga jadi 30.000. Lah nek arep dituku 4 kali lipat 40.000, kok ngedolku piro kan mau mikire pedagang. Sampai nggak ada orang yang unjuk jari. Paling pol 3 kali lipat. Terus apa yang dilakukan? Ya Allah ya Rahman. Abdurrahman bin Auf bilang, sudah ada yang beli ini lebih baik daripada 3 kali lipat hargamu. Oh, memang enak wong ngendi kuwi. Yang membeli ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Akan saya sedekahkan semua harta saya untuk orang Madinah, untuk orang yang membutuhkan. Kenapa? Karena sedekah dilipat gandakan 10 kali lipat. Gak ada orang yang bisa nandingin, bisa beli ini dengan harga didol 2 kali lipat terus banding ngawu aku. 3 kali lipat terus banding ngawu, tapi terus orang itu semua disedekahkan untuk rakyat Madinah. Subhanallah. Tidaklah iman gede, mungkin. Los, dol. Wis, umpama pacaknya dia jual dengan harga aslinya saja. Wis ngomong syukurnya minta ampun. Pas mau butuh-butuh ini, orang terjual sesuai dengan harganya. Itu orang-orang yang dapat barang itu aja beli dengan harga segitu aja dia bersyukur. Apalagi ini disedekahkan. Subhanallah. Ya setelah itu ya udah orang-orang yang tanya, oh ya terus sedekahkan dari benar. Aku tapi menggunakan dia. Jadi dia saking kayanya itu pengen jadi miskin. Dia memang langsung sedekah. Harapannya apa? Generasi gimana? Ternyata qadarullah setelah itu Allah ganti dengan yang lebih hebat. Gantinya apa? Gantinya tidak secara langsung. Awalnya gini. Awalnya setelah itu dibagikan secara merata, Abdurrahman bin Auf atau Utsman bin Affan ini panenannya juga jelek. Jadi punya kebun, panenannya jelek. Hasil panen kurmanya jelek. Lantas apa yang terjadi? Ya wis lah jelek jadi tidak regane piro dolen. Ternyata qadarullah Allah ganti sedekahnya yang sebelumnya tadi dengan kurma yang jelek, dengan cara kurma yang jelek ini. Caranya apa? Caranya Allah Subhanahu wa taala. Caranya adalah Allah turunkan penyakit. Allah turunkan penyakit, obatnya kurma senyala itu. Sehingga harganya bisa naik. Ya salam. Jadi kurma bosok, kurma sing elek-elek, ora pantes didol, kudune rugi pisan. Tapi qadarullah karena Allah menghendaki Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan tetap kaya, ya tetap akhirnya ya tetap jadi sugih meneh iki lho. Wong koyo ngono wis ora ning tandinge. Pengen kiri tapi ra iso kiri misalnya hebatnya wong koyo iki. Karena kembali lagi imannya. Mungkin pengen sugih ya.
Iki pengen kiri lagi nih, mungkin ada bilang pengen kiri lagi mau pengen kiri lagi. Ya, angel ya. Itulah kehidupan, itu fakta. Dan itu pun juga di zaman sekarang pun itu juga ada orang seperti itu. Dia sedekahnya subhanallah. Saya punya kenalan, dia itu jual besi. Jadi kalau di Mojo di Pasar Kliwon bagian Paturono Selatan itu kan ada besi-besi itu kan. Punya kenalan semua di Lagan itu. Ada juragan itu. Itu kalau misalnya ada masjid pengen bangun butuh besi, itu harga 50% gitu. Jadi harga pasar berapa? Masjid suruh bayar 50%, bayar saat senengmu gitu. Subhanallah. Jadi orang bayar sesuai dengan harga apa harga tulak enggak? Itu 50% dari harga tulaknya gitu. Nah, dan masjid kan butuh besi juga biayanya. Subhanallah. Sampai seperti itu sedekahnya. Bangun pondok juga bangun pondok dia. Toh lagi. Kalian ya awalnya belum sehebat itu. Awalnya intinya gini, kalau dulu dia masih main bank, maksudnya masih utang dan seterusnya. Bapak saya langsung ngomong, utang buat selesaikan utang naik. Bapak saya malu bilang sama dia, udah yang diingat oleh orang tadi dari bapak saya itu pokoknya aku lakukan. Sudah setelah itu dia gak utang. Ternyata dia bilang cerita setelah saya gak utang bisnis saya tetap jalan. Kenapa kok kita nggak boleh utang? Karena utang terutama kaitannya dengan riba pasti akan susah. Meskipun kamu kaya susah. Karena itu memerangi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kelihatan dengan riba. Setelah itu wah benar. Dia bandingin tetap gede, dia tetap kaya, dan setelah itu tambah dari sedekahnya, hebatnya subhanallah. Jadi sampai seperti itu. Sampai sini ada yang bertanya? Pertanyaannya sederhana saja. Tadi istilahnya gimana? Kalau sebaiknya untuk menyanjung, maksudnya kita memberi selamat. Tadi lebih baik gimana? Dengan kata-kata bagaimana? Terus ini kebalikannya. Seandainya tidak menyanjung, tidak memberi selamat katakanlah. Tapi katakanlah ini kakak saya dalam ibadah sebenarnya virus saya mau ngomong. Itu kan kebalikan, tidak menyanjung tapi mau apa namanya? Istilahnya yang membenarkan. Adakah kata-kata yang harus dengan menyebut Allah? Terima kasih. Ya, ini. Kalau kita lihat orang yang hebat, kita mengucapkan selamat, itu kita bilang selamat, alhamdulillah kamu bisa, misalnya lulus kuliahmu, misalnya, alhamdulillah, atau masya Allah. Jadi semoga Allah memberkahi ilmunya, bermanfaat untuk agama dan untuk dirinya, untuk keluarganya dan seterusnya. Kita doakan hal yang baik. Kita nyanjung dia, ucapin selamat dia. Jadi ucapin selamat itu kurang berarti pas kayak syukurannya ya. Biasanya ngomongnya kayak syukurannya lagi nyanjung lagu makai figur enggak. Jadi langsung saja kita tahu orang yang melakukan, orang yang hebat, orang yang memiliki kelebihan, kita sanjung dia. Alhamdulillah ilmu bermanfaat, semoga bermanfaat dan lulus, nah itu kerja dan nikah misalnya doakan yang baik-baik gitu. Jadi kalau kita melihat orang yang hebat atau anak kecil sekalipun, anak kecil masya Allah, anak kecil seperti ini seperti itu, kaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, caranya seperti itu. Nah terus bagaimana kalau orang yang sebaliknya pengen nasihati dengan baik? Doakan ketika sendiri. Maksudnya doakan ketika dia tidak ada. Doakan sahabat kita, saudara kita, kakak kita, kerabat kita ketika dia tidak ada. Nanti jadinya mendoakan alat dohiri ketika tidak tampak, itu doanya mustajab.
dibandingkan ketika tanpa langsung ketemu doakan. Itu doanya lebih mustajab ketika kita sendiri tidak ada orangnya kita doakan. Itu doanya lebih mustajab. Selain itu, setiap kita mendoakan orang lain, maka malaikat akan doakan itu pula sama seperti itu untuk dirimu. Jadi jawaban malaikat, amin, wala kamisloh. Amin, semoga diijabahi, gitu kan, amin. Wala kamisloh, dan begitu pula untuk dirimu. Atau misalnya, selain itu didoakan semoga Allah kasih hidayah untuk saudara saya. Misalnya, kalau orang Arab itu marah kepada orang lain itu pakai doa yang baik. Allah hidayah, semoga Allah menghidayah dirimu. Allah yahdi, semoga Allah menghidayah dirimu. Jadi doa tetap doa baik. Orang ngagumi seorang. Misalnya mau nanya misalnya, nyanyi, lu orang nggak bisa orang. Pakainya Allah ya, semoga Allah menghidayah dirimu. Kasih hidayah untuk dirimu sehingga kamu jadi baik selanjutnya gitu loh harapannya. Itu orang Arab seperti itu, orang baik. Ya, begitu pula contoh dari Rasulullah SAW. Ini contoh yang baik. Contohnya adalah ketika Nabi SAW diutus jadi nabi, setelah itu kan sahabatnya nggak semuanya tua. Nabi kan diangkat jadi nabi umur 40, tinggal di Madinah kira-kira 13 tahun, itu kan berarti kan bisa katakan Luis tua, itu aneh. Setelah itu yang jadi sahabat beliau itu ada yang masih muda, misalnya Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas. Ini anak-anak kecil. Dia namanya Abdullah dan dia kecil-kecil semua, masih muda. Bahkan ketika perang Badar nggak boleh karena dia masih muda, masih kecil. Nah, ketika menghadapi anak kecil seperti ini, Rasulullah pernah dalam satu hadis riwayat Muslim, hadisnya sahih. Beliau mendoakan Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas, anak pamannya. Jadi asli keponakannya asli. Sepupu dia, anak paman berarti sepupu ya. Sepupu dia. Doanya apa? Allahumma faqihhu fiddin. Ya Allah, jadikanlah dia paham tentang agama. Benar, doa Nabi mustajab. Dan Abdullah bin Mas'ud jadi Abdullah bin Abbas dia menjadi orang yang pintar tentang Al-Quran dan keterangannya. Semua sahabat kalau pengen tahu keterangan Al-Quran tanyanya di Ibnu Abbas. Bahkan kitab tafsir yang disandarkan disandarkan kepada sahabat Ibnu Abbas, tafsir Ibnu Abbas. Ibnu Abbas di sini adalah sahabat Nabi, karena dia yang paling pintar dengan Al-Quran. Makanya ada kitab tafsir yang kitabnya cuma 1 jilid saja nih, yang 1 jilid tok. Tapi itu sangatnya kepada disandarkan kepada Abdullah bin Abbas, tafsir Ibnu Abbas, tafsirnya Abdullah bin Abbas. Karena apa? Karena itu doanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika kita ketika kita bertemu dengan orang-orang anak kecil, saya sekarang udah usaha membiasakan, udah tahu di sini dulu seperti ini. Sekarang anak kecil udah itu beli konsolat angel misalnya. Itu kalau saya ketemu murid kok dia mau nyalamin saya, biasanya nyalamin terus nyium tangan gitu kan. Itu saya usaha untuk doain dia. Allah maafkan dia. Wes kita di wong saiki wong elek wong salat terserah. Pokoknya aku tuh ngasih gue anti. Kamu muslim tak doakan kamu jadi orang yang paham tentang agama. Saya untuk Nabi usaha untuk supaya dia jadi orang yang baik. Sementing paham agama berarti wongnya dari Allah terserah. Insya Allah tetap akhlaknya tinggi. Udah gitu aja. Wes rasa mesti nanya sopo serang gagal nanti jenenge barang ya tak. Nah, penting tahu dia muslim Allah berbagi ini sudah selesai. Saya nyontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau tambah seperti Ustaz tadi, tapi ini manusiawi sekali. Ya Allah, Allah Akbar. Oh, jadi ojo kadang-kadang begitu. Itu tidak boleh. Ya kalau kita sudah menyebut, tapi kata-kata yang keluar
kurang pas menurut saya. Tidak boleh. Jadi harus sopan. Silakan. Berarti agak sama ya, tapi mungkin lain ya. Bedanya iri hati, hasad, dan dengki itu apa ya, sama atau tidak semuanya? Iri hati, hasad, dan dengki kayaknya hampir sama ya, tapi mohon bertanya. Sebenarnya itu ya sama saja. Kalau dalam bahasa Arab ya bukan stop aslinya ngono kuwi. Tapi wallah alam, kalau saya belum tahu ya perbedaannya itu. Meskipun nanti kalaupun ada perbedaan itu nggak jauh antara hasad, iri hati, dengki dan lain sebagainya itu nggak jauh. Yang penting kalau dalam agama, dalam hadis ini tadi, intinya tadi kalau hasad yang nggak boleh itu adalah pindahnya kebaikan kepada diri kita dan orang yang kita hasad tidak jadi baik gitu. Itu tak keterangan ulama seperti itu. Adapun ghibah atau hasad yang baik yang diperbolehkan oleh agama itu adalah kebaikan yang dia miliki tetap dia miliki. Tapi saya juga pengen seperti dia. Nah gitu loh. Terutama berkaitan dengan ilmu tadi. Kalau kita ingin seperti orang yang pintar, ilmunya kan mungkin ilmunya transfer terus mulai dari bodoh seketika kan nggak mungkin. Misalnya Ustadz besar, Ustadz Adi Hidayat, aku pengen kaya Ustadz Adi Hidayat kan nggak mungkin terus. Kita pengennya Ustadz Adi Hidayat dari wong bodoh atau dari wong pintar kaya Adi Hidayat mungkin dan kan nggak mungkin. Nah seperti itu. Jadi ini yang saya tahu cuma itu aja. Adapun nanti perbedaan itu pun sedikit banget. Itu gitu. Nah benar, mirip aja. Kalaupun ada perbedaan itu tipis. Gitu. Nah mirip aja. Monggo. Baik, Ustaz. Ini masalah doa ini. Masalah doa itu Ustaz. Sekarang ini kita melihat di Gaza dan itu berkecamuk perang itu kan. Ya masalah doanya apa boleh atau tidak. Kalau kita melihat saudara kita Palestina itu kita doakan sebagai supaya selamat, supaya ya diberi kekuatan dan sebagainya gitu kan. Kemudian kebalikannya untuk Israel. Untuk Israel, misalnya tentaranya kita doakan, ya Allah musnahkanlah, hancurkanlah tentara dari Israel yang sedang menggempur Palestina. Kemudian juga kita mendoakan, ya Allah datangkanlah dulu atau kecelakaan yang besar terhadap negara Israel dengan gempamu yang sekuat-kuatnya. Nah, doa-doa seperti itu boleh nggak gitu? Ya, jadi gini. Pernah suatu kali di zaman Rasulullah SAW ada orang-orang yang menzalimi orang beriman, atau suatu kaum yang menzalimi orang-orang beriman. Terus apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi melakukan kunut nazilah. Kunut nazilah itu apa? Kunut pada kunut subuh itu, pada kunut subuh. Jadi dengan apa sih kunut subuh? Ya kunut subuh itu cuma di sana ada doa untuk melaknat orang-orang yang menzalimi orang beriman dan membantu orang-orang yang beriman di sana. Itu contoh dari Nabi. Kalau pengen dalilnya silakan cari di internet nanti. Kunut nazilah metu mesti. Itu jarang sekali diajarkan dan jarang sekali orang menjalankannya. Jadi doakannya biasanya paling ya entas enek kumpulan gede kok dungake bagian gitu aja. Tapi kalau kunut nazilah ini Rasulullah melakukannya setiap sholat. Jadi misalnya kejadiannya bulan Oktober, dari kejadian itu 1 bulan atau 2 bulan didoakan untuk saudara kita yang terzalimi dan mendoakan laknat untuk orang yang menzalimi, seperti itu. Pernah dengar kunut nazilah yang seperti itu? Jadi ini ketika sholat, jadi ini dan yang terakhir sambil hamidah terus langsung biasanya Allah menghadiri biman hadiah itu biasanya yang
kunut subuh gitu kan, itu doa untuk kita saja biasanya. Nah itu kunut subuh biasanya doa untuk diri kita sendiri saja, untuk kami yang pas sholat itu. Itu kunut subuh menunggu. Tapi kalau kunut nazilah doanya untuk orang yang jauh di sana ketika sholat. Dan itu nggak cuma di subuh, Pak. Jadi 5 kali sholat berarti 5 kali kunut. Bahkan di dalam kunut itu, di dalam hadis disebutkan Allahumma sur. Nah, ya Allah tolonglah, dan nanti Allahumma an, ya Allah laknatlah dia, dan seterusnya dan seterusnya. Sampai seperti itu disebutkan namanya, sebutkan kaumnya. Jadi disebutkan doanya secara langsung. Itu sampai seperti itu. Berarti diperbolehkan. Bahkan ada contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu gitu. Kalau di doa biasa gitu enggak? Ya boleh saja, boleh. Tapi kan itu enggak menyeluruh. Nah, bahkan Rasulullah orang berbudiwi ketika sholat sampai seperti itu. Maksudnya gitu. Itu ketika sholat, dan tentunya sahabat mengamini itu. Sahabat mengamini bahwa pas menunggai. Nah, jadi seperti itu. Kan ya, kita doakan secara langsung juga boleh. Monggo. Silakan. Tadi tanya. Tadi terkait dengan dengki, tapi yang ingin saya tanyakan terkait dengan pamer atau riak. Kejadian yang sering dialami seperti kami ini sering semua kegiatan harus ada dokumentasi. Kadang-kadang orang terus mengada-adakan dan berlebihan dalam mendokumentasikan, dan jeleknya juga atasan kita ini kadang yang seperti itu disanjung secara berlebihan. Tapi yang ikhlas dengan tulus ini yang cenderung untuk tidak dilupakan seperti itu. Ini mohon pencerahannya. No pics hoax ini. Zaman sekarang, zaman digital, kalau tidak ada gambar itu namanya hoax katanya. Ya Allah ya, nggak ada video hoax katanya. Ya Allah ya Allah ya. Jadi kita moto ya boleh-boleh saja. Kita mau video silakan. Tapi yang perlu diperhatikan hati. Karena hati inilah yang menentukan amal kita diterima atau tidak. Niat kita yang harus diperbaiki. Niat inilah yang menentukan kita pengen pamer atau tidak. Kalau kita ikhlas, terus misalnya kita foto itu untuk ajang promosi misalnya, itu boleh. Ajang promosi barangkali ada yang mau ikut. Misalnya open donasi untuk Palestina, nah, misalnya. Nanti misalnya Ustaz Adi Hidayat itu juga galang dana, dia nyampaikan, bahkan ngasih contoh, aku segini, ini udah ada segini, terus jamaah berapa, nah gitu misalnya, itu boleh. Bahkan ada ustaz-ustaz yang pakai sorbannya di lelang, ini mau siapa mau beli ini nanti hasilnya untuk donasi Palestina dan seterusnya dengan berbagai cara. Itu diperbolehkan. Syaratnya itu nanti diterima atau tidak kembali ke hadis pertama, innamal a'malu binniyat, semua amal tergantung niatnya. Niatmu apa? Lagu itu penting. Terus bagi mau disanjung mau diapa? Wong ikhlas. Orang ikhlas itu disanjung yura gede biasa. Dan ketika dihina tidak menciut nyalinya. Jadi wong ikhlas menuci ini menunggu. Jadi itu semua ujian. Setelah itu nanti ke atasan kita nyanjung kita sebesar-besarnya, kita yuk B aja. Kalau itu hasil ya menunggu lah ngomong. Udah dia mau nyanjung setinggi langit, yang penting kita di dalam hati tidak terus sombong. Makanya kita kembalikan itu semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya banyak ustaz, banyak kiai, banyak contoh orang-orang yang hebat ketika disanjung itu justru dia mendapat astagfirullah.
Jadi seperti itu. Justru dia mengucapkan astagfirullah. Aku minta ampun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ada orang yang curhat seperti itu. Itu nggak pantas, kita nggak boleh disanjungkan seperti itu. Jadi contohnya seperti itu. Nanti kalau disanjung kita nggak akan besar kepala, nggak akan sombong. Jadi seperti itu. Ini yang harus diperhatikan. Nah, sebelumnya sudah sering saya sampaikan, intinya ciri orang ikhlas nek disanjung ora gede ndase, nek di jelek-jelekan dia juga gak akan kecil hati dan dia tetap menjalankan amal itu. Dia tetap istiqomah menjalankan ibadah tersebut. Jadi seperti itu. Oke, cukup. Silakan. Sehubungan dengan Pak Esa yaitu tentang doa tadi. Kenyataan di antara kita adalah ada hubungannya dengan Palestina ya tadi ya. Kita mendoakan untuk jamaah ataupun umat Islam yang ada di sana. Kemudian ada yang terzolimi, ada yang menzolimi. Hubungannya dengan doa. Nah, kalau di sini kita mendoakan karena kita sepaham dengan apa yang sesuai disampaikan tentang itu tadi, penzoliman. Kemudian kalau ada orang yang berpihak kepada selain itu yang menzolimi, itu apakah doanya juga kena kepada orang itu? Jadi melihat di sini, tapi memihaknya bukan Palestinanya, yang sana yang satunya. Itu apakah doa itu juga kena pada orang itu? Demikian. Assalamualaikum. Jadi gini, memang ini ujian untuk diri kita, ujian untuk orang Islam, ujian untuk para kiai, ujian untuk semua saudara muslim sedunia. Ujiannya dengan adanya berita ini, Allah jadi tahu, oh ini hamba ini, oh ini orang yang salah, oh ini orang munafik. Kita apa yang ngomong ini? Dan Allah orang mungkin mengijabahi doa sing elek kan mungkin. Yang tidak tepat itu nggak mungkin akan diijabahi gitu. Mendoakan Allah Israel orang Islam kiai doakan membantu orang Israel. Kan salah. Kalau salah bagaimana? Allah lebih tahu balasnya bagaimana. Begitu aja. Selesai. Begitu pula nanti kalau ini ditanyakan kepada Ustaz yang bila Israel misalnya, ya kok IDW sih kena dia mah. Tapi kembali lagi ke Allah adil kok. Semua baik Allah adil Allah itu ya sesuai dengan kehendak Allah. Bisa jadi menurut kita adil, menurut kita sing bener kuwi, tapi menurut orang lain beda. Tapi adil menurut Allah, Allah yang menentukan. Dan di dunia ini kita nggak bisa menjadikan semua seia sekata, Islam. Semua Islam jadikan atau semua kiai harus seia sekata dalam masalah ini, tidak bisa. Nanti ketentuan di akhirat. Makanya perlunya ada hari akhir, hari kiamat ini gini. Ketika di dunia bingung, tapi hati nurani kita condong ke sana. Nah itu nanti dengan kita berpikir seperti itu tadi, nanti akan ada balasannya semuanya. Nah nanti akhirnya Allah akan menentukan dan akan membalas sesuai dengan amal masing-masing. Dan yang kebaikan yang hakiki adalah kebaikan yang menurut Allah baik. Jadi seperti itu. Selesai. Cukup ya? Sebentar. Ini tadi yang disampaikan tadi kita tidak boleh mendoakan orang-orang Israel. Nah ini setelah itu ada kisah dulu zaman Rasulullah kan mau bicara ke Taif. Itu kan juga didolimi, dihujat, dihina. Kemudian Rasul dapat pesan dari malaikat penjaga gunung pada waktu itu mau menghancurkan kota Taif. Tapi Rasul melarang, jangan. Barangkali dia masih sabar. Meskipun kalau rusak itu anak-anaknya juga mungkin bagi orang yang beriman. Jadi gimana mohon solusinya seperti itu? Terima kasih. Pertanyaan baik, pertanyaan bagus. Tapi kita harus lebih jeli lagi. Jadinya bagaimana? Ini loh. Ketika hijrah ke Taif, Islam kuat nggak?
nggak kuat. Islam itu baru masih belum kuat dan syariat jihad belum ada. Waktu itu masih perintahnya untuk dakwah. Perintahnya untuk dakwah, harapannya semua ingin diajak masuk Islam. Begitu. Makanya ketika malaikat ketemu malah membelki dengan gunung, Nabi Muhammad nggak mau. Tapi ada juga hadisnya kita. Baru itu wis ngomong ora dunake tak nikah misalnya. Wis aku mengharap dia tobat. Lah nek wong wis ana jihad ada perang ana baik dan benar nek yang mendolimi ada yang didolimi kok ae dhewe terus kita membiarkan dia tak itu aja nggak bisa. Selain itu yang didolimi waktu itu siapa? Dirinya Nabi kalau didolimi itu nggak marah. Jadi ini yang harus diperhatikan. Ketika diri beliau yang diidoni, Nabi nggak marah. Ketika diri beliau yang dilempari batu sampai berdarah-darah, itu Nabi nggak marah. Nabi nggak mendoakan kejelekan. Tapi silakan perhatikan ketika yang dihinakan, yang dijelek-jelekan itu adalah al-Islam, itu adalah Al-Quran, yang dijelekan Allah, Nabi pasti marah yang pertama. Jadi ini yang harus diperhatikan. Selain itu keadaannya di awal itu masih masanya untuk berdakwah. Nabi nggak mau terus aku tidak dicontoh. Kau sih dia lele satu langsung dimati, kamu apa? Nanti sudah jadi apa? Jadi misalnya diri kita dijelek-jelekan udah. Kalau yang dijelekkan di kita, dia mau menjelekkan sejelek-jeleknya terserah. Tapi kalau kamu menjelekkan Islam, menjelekkan Quran, menjelekkan Nabi Muhammad, menjelekkan Allah, jangan. Saya pasti akan marah. Begitu. Kita harus tepat kalau berkaitan dengan ini. Nah, kenapa kalau seperti itu? Nanti enek wong sing ketika Al-Quran dijelekkan, Al-Quran dibakar, iya ada isi komentar. Lalu kafir bahkan Quran dan juga ngono piye. Yang seharusnya dia marah, dia enggak marah. Tapi ketika harus tidak marah, dia marah. Dan itu berbalik. Dan jadi ini yang harus diperhatikan. Kalau dirinya yang dihinakan, kalau Nabi tidak marah. Tapi kalau syariatnya, agamanya, Al-Qurannya, Nabi Muhammad yang dihinakan, baru setelah itu Nabi marah lagi gitu. Ya, dan tentunya ini jadi pelajaran untuk setiap muslim. Kalau dirinya yang dihina, tidak perlu marah. Bioben bahkan pernah cucunya Nabi, namanya Hasan bin Ali. Pernah suatu kali dia lewat dengan anaknya Hasan dan anaknya jalan. Cucunya Nabi lewat suatu tempat di Caci Mami santai. Dan Hasan gak marah, gak apa. Dia diem. Setelah lewat dan selesai orang bisa naik, Hasan jawab anaknya masuk ke depan. Ya abadi, wahai bapakku yang aku hormati, yang aku cintai. Kenapa jenengan gak jawab itu? Kan jenengan gak seperti itu. Jawabannya Hasan. Jawabannya cuma, aku bingung harus jawab apa. Wong nabi itu gak keluar dari mulutnya omongan yang jelek. Dia khawatir kalau jawabannya ini justru nyakitin orang tadi. Ditertawa nih. Cucu Nabi setelah cucu Nabi. Akhirnya coba. Ustaz ya lagi sore. Belajar Quran yang lagi baik. Cucu lagi langsung. Ya Allah ya. Jadi kalau yang dihina adalah diri kita, ya terserah. Monggo hina tak saingannya. Tapi kalau yang dihina agama kita harus bela. Cukup ya? Paham dari sini? Ya, yang penting kembali lagi kita belajar ayat ini kita jalankan.
kita harus tahu, harus menempatkan itu semua pada tempatnya masing-masing, sehingga kita tidak salah langkah. Makanya kita belajar ini untuk memperbaiki diri kita. Misalnya tadi Nabi kok ngomong kita ambil manfaatnya. Nabi buktinya Nabi juga mendoakan kejelekan ketika seperti itu. Nah, itu juga dilakukan oleh Nabi. Jadi jangan salah menempatkan. Jangan salah menempatkan. Tur ojo sing dijiku sing lembutro ya ojo. Nabi ya keras sosok. Nabi ya perang, Nabi ngangkat pedang, Nabi juga bunuh orang. Tapi pada tempatnya. Itu semua harus dipelajari dari Nabi, diangkat dari Nabi sampai beliau meninggal. Semua harus kita ambil. Ojo kursi sesuai dengan kehendak mulai diri makan di alami. Islam mengenai Islam ini, sebenarnya Islam Ramadan alam mengenai kita biasa saja dengan kamu sampai tidak akhirnya gitu loh. Nggak ada wibahnya semuanya Islam ini. Kalau rahmatan lil alamin sementing mana kan disampaikan orang itu. Jadi ini yang harus diperhatikan. Bukan berarti ada kalau keras terus orang. Kita keras ada waktunya, tapi kita juga harus namun juga pada tempatnya. Jadi harus tepat sehingga orang nanti menyebabkan orang-orang sesama muslim akan tetap cinta sama diri kita. Orang-orang di luar sana pun juga akan segan dengan diri kita ketika mereka mutak-mutak syariat Islam kan gitu. Misalnya syariat Islam diutak-utak misalnya, kita tetap harus marah supaya mereka juga hati-hati dalam mutak-utak syariat dan gitu. Ini yang harus kita perhatikan, jangan sampai kita bermudah-mudah untuk menilai seseorang atau mengkafirkan orang lain, mengatakan sesat. Dan tentunya kita harus hati-hati itu semua, karena nanti semua ada hisabnya dari Tuhan, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa qulu bihadza wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.